Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Purnama sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 akan mempresentingkan RPP saya, yaitu tema 9, tema 1 pembelajaran 4, fokus yang saya ambil IPS. Baiklah, akan langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pagi, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, halo semua anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, supaya kalian tetap sehat, ingat selama masa pembelajaran daring, kalian harus selalu menjaga imunitas kalian. Terus kalian juga harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kalau kalian lagi sedang di luar, selalu tetap selalu taati protokol kesehatan, yaitu dengan cara menerapkan 3M. Masih ingat nak 3M apa aja? Memakai masker, Memakai masker, apalagi Mencuci tangan, sabun, jaga jarak. dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Anak-anak Ibu, apakah semuanya sudah hadir pada hari ini? Hadir, Bu. Sudah, Bu, hadir. Hadir ya. Coba Ibu cek dulu di anggota Google Meet kita apakah sudah lengkap semua. Oh ya, semua sudah lengkap ya. Tapi tolong daftar hadir tetap diisi ya nak. Ibu akan share link daftar hadir kita melalui Google Form. Ibu share-nya melalui grup WhatsApp kita atau juga di chat room meeting kita akan Ibu share. Sudah terlihat nak? Link daftar hadirnya? Nah, Sudah, Bu. Silakan diisi nak lah. Ibu beri waktu kurang lebih 1 menit. Silakan diisi link daftar hadirnya. Ya, Bu. Siap. Ya, terima kasih sudah terisi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama. Apakah ada anak ibu yang ingin memimpin doa pada hari ini? Ulun, Bu, Risnawati. Nah, silahkan Ananda Ristawati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Risnawati yang telah memimpin doa bersama. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Alamin. Nah, baiklah anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk menanamkan nilai nasionalisme kita. Ibu akan share PowerPoint dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar. Sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kalau sudah terlihat, mari kita bersama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong nyanyikan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Baiklah, kita mulai. Ya, cukup. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu tolong cari dulu posisi duduk yang nyaman ya. Dan juga siapkan alat-alat tulis kalian. Apakah anak ibu masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa yang kita pelajari? Ada yang ingat? Tentang apa? Masih, Bu. Ingat.
Ya, Letak wilayah Indonesia. pintar. Letak wilayah Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai letak wilayah Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penampakan alam. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Tema 1, benda tunggal dan campuran dengan model pembelajaran problem based learning. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi kedampakan alam pada gambar secara tepat serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan disiplin bertanggung jawab. Yang kedua, kalian akan mampu menelaah penampakan alam wilayah daratan dan juga perairan serta ciri-cirinya dengan benar serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan disiplin bertanggung jawab. Yang ketiga, kalian akan mampu menunjukkan informasi dari identifikasi contoh adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam sekitar secara tepat. Apa aja sih kegiatan kita hari ini? Nah, kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu kalian akan mengamati gambar untuk mengidentifikasi penampakan alam. Yang kedua, kalian nanti akan berdiskusi menjawab soal tentang karakteristik bintang alam. Terus yang terakhir nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi dengan krisis. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan pupuk PPK? Apakah anak ibu bisa masih ingat cara melakukan pupuk PPK bagaimana? Tidak, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. integritas. Ya, terima kasih. Semoga kita tetap dalam pembelajaran tetap aktif ya anak ya. Terus selanjutnya, nah, apakah kalian tahu penampakan alam di sekitar kalian? Terus apa saja pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat setempat? Nah, di sini kalian akan mengamati beberapa gambar. Nah, anak-anak ibu coba sekarang amati gambar-gambar yang ada pada layar. Apakah terlihat jelas tak gambarnya? Nah? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, menurut kalian apakah Indonesia ini memiliki penampakan alam seperti gambar yang ada di layar ini? Ada, Bu. Iya, Bang. Ada, ya, karena betul sekali. Indonesia memiliki penampakan alam seperti pada gambar yang kalian lihat. Nah, siapa sih di antara anak-anak ibu yang hebat ini yang bisa menyebutkan gambar apa aja yang ada pada layar ini? Ada gambar apa aja ya, Nak? Orang sedang menanam sawah. Sedang menanam padi. Sedang menanam padi di sawah, betul. Ada apa lagi? Pantai. Ada pantai, terus? Danau, Bu. Terus apa lagi? Terus perkotaan, Bu. Terus perkotaan, pintar. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan juga daerah dataran rendah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan juga kenampakan alam wilayah perairan. Nah, coba sekarang anak-anak ibu sebutkan kenampakan alam yang pernah kalian lihat secara langsung atau terdapat di daerah tempat tinggal kalian. Ada apa aja kenampakan alam? Sungai, Bu, sungai. Sebutkan namanya dulu, Nak. Siapa, Nak? Bu Risnawati. Oh, Risnawati. Ada apa, Nak, kenampakan alamnya? Ada Sungai Barito, Bu. Ada Sungai Barito. Ada lagi? Pita, Sungai Bu. Kuin, Bu. Iya, ada kita, Sungai Martapura. Ada lagi? Ulun, Bu, Risa, Bu. Iya, dan Risa? Ada Sungai Kuin, Bu. Sungai Kuin, iya. Ada beberapa ketampakan alam ya di daerah kita, ada beberapa sungai dan juga pantai. Nah, sekarang ayo mengamati lagi. Amati gambar. Gambarnya jelas terlihat? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu tanya, apa pada gambar ini apa kegiatan atau peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Sedang aktivitasnya sedang apa, Nak? Ulun, Bu Risnawati, Bu. Iya, Risnawati. Orang sedang menanam kopi, Bu. Oh ya, orang yang sedang menanam kopi. Pintar sekali, terima kasih Anda Risnawati.
Sekarang kira-kira orang menanam kopi itu di mana anak lokasinya? Kegiatannya Ulun, Bu. berada di mana? Siapa nak? Di Ulun, Bu Risa, Bu. Oh ya, Nanda Rista. Di perkebunan, Bu, atau dataran tinggi, Bu. Di perkebunan atau dataran tinggi, betul sekali, hebat sekali Ananda Risa. Anak-anak ibu yang lain, apakah ada pertanyaan mengenai gambar? Ada yang ingin Ulun bertanya? Bu, Pita Bu. Oh, Ananda Pita, silahkan Ananda Pita. Tinggi. Adalah Bu hubungannya Bu kondisi geografis Indonesia terhadap peristiwa yang pada gambar itu Bu. Oh, bagus sekali pertanyaan Anda Pita. Apakah ada hubungan kondisi geografis Indonesia terhadap kegiatan yang ada pada gambar? Ibu lempar ya kepada anak-anak hebat Ibu. Apakah ada yang bisa menjawabkan pertanyaan dari Ananda Pita? Ulun Bu, Risnawati Bu. Oh, Risnawati, silahkan Risnawati. Karena letaknya Indonesia dilalui garis khatulistiwa sehingga membuat Indonesia beriklim tropis, Bu. Iya, betul sekali. Hebat sekali jawaban Ananda Risa. Maaf, Ananda Risna ya. Nah, tadi hubungannya tadi kata Ananda Risa karena garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis sehingga Indonesia sangat ideal untuk usaha perkebunan. Hebat sekali, terima kasih. Selanjutnya, untuk menggali pemahaman kalian, ini Ibu ada tugas individu. Tugas individu untuk mengamati gambar, terus menjawab beberapa pertanyaan. Tugasnya akan Ibu share melalui WhatsApp group ya, Nak. Bentar Ibu share dulu. Apakah sudah terlihat di WhatsApp group tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan dijawab ya, Kak. Ibu beri waktu kurang lebih 5-10 menit. Silahkan dijawab. Nanti salah satu siswa Ibu minta presentasikan jawabannya. Sudah selesai? Sudah selesai, Nak, dijawab LKPD-nya? Kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil jawabannya ya. Tolong sebelumnya share dulu jawabannya ke PA, biar nanti Ibu yang akan share screen-nya. Ya, jawaban sudah masuk dari Ananda Risa. Silahkan Ananda Risa dibacakan hasil jawabannya. Kelihatan screen Ibu? Kecil, Bu. Kecil ya, bentar. Di manakah kegiatan sosial seperti gambar tersebut terjadi, yaitu di pantai, Bu. Yang kedua, apakah kegiatan atau peristiwa yang terjadi di atas, para nelayan sedang bekerja sama untuk menangkap ikan? Untuk jawaban yang pertanyaan ketiga, apakah hubungan kondisi geografis Indonesia terhadap peristiwa tersebut? Jawabannya, Bu, bentuk geografis berupa kepulauan menyebabkan potensi ekonomi di bidang perikanan. Yang terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat? Jawabannya, masyarakat setempat cenderung memanfaatkan lingkungan sebagai mata pencahariannya. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oh ya, terima kasih Ananda Risa, bagus sekali jawabannya. Apakah dari siswa yang lain ada tanggapan mengenai jawaban Ananda Risa? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi masyarakat Indonesia itu Nak, tinggalnya pun beraneka ragam tempatnya. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Nah, pada gambar yang pertama yang Ibu share tadi kan di dataran tinggi. Sedangkan pada soal ini adalah di daerah pantai. Masyarakatnya pun bekerja kebanyakan sebagai nelayan. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya kalian mengamati video tentang penampakan alam. Dari video ini nanti kalian akan lebih jelas lagi penampakan alam itu terbagi menjadi apa aja, cirinya apa saja. Nanti akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal LKPD yang selanjutnya, dalam diskusi selanjutnya ya. Tolong diamati.
Nah, sudah selesai videonya. Sekarang coba setelah mengamati video, Ibu minta apakah ada Ananda Ibu yang bisa menyebutkan apa aja penampakan alam daratan itu. Siapa yang bersedia menyebutkan penampakan alam daratan apa aja? Ulun Bu, Risnawati Bu. Ayo, silakan Anda Risna. Penampakan alam daratan itu dataran rendah, dataran tinggi, lembah, tanjung, delta, bukit, dan pegunungan, Bu. Pintar sekali, terima kasih Anda Risna. Selanjutnya, nah ini ada pengertiannya. Sekarang biar anak Ibu sebutkan kira-kira ini pengertian dari penampakan alam yang mana. Yang pertama, daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Itu disebut penampakan alam daratan. Itu apa ya? Apa nak? Ada yang bisa? Gunung. Daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut disebut Dataran tinggi, Bu. Gunung. dataran tinggi. Ada lagi yang lain? Dataran. Ada lagi yang lain? Terima kasih Anda Habibah. Yang lain ada? Dataran rendah, Rendah, Bu. Iya, yang betul dataran rendah. Terima kasih. Tapi terima kasih juga kepada Anda Habibah yang sudah berani untuk menjawab, sudah percaya diri. Terima kasih. Yang kedua, permukaan bumi berbentuk cekung yang dikelilingi oleh gunung atau bukit. Sebut apa nak? Lembah, Bu. Lembah, bagus sekali. Yang keempat, yang ketiga, dataran yang berada di tengah sungai disebut apa? delta. Delta, bagus sekali Anda Rita. Yang terakhir, dataran yang menonjol ke laut disebut Tanjung. Tanjung. Bagus sekali Anda Baiti, terima kasih. Sekarang kita ke penampakan alam perairan. Tolong sebutkan Ananda Musdalifah, ada apa aja di penampakan alam perairan? Ada sungai, danau, rawa, laut, pantai, teluk, dan selat. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ananda Musdalifah. Nah, sekarang pengertiannya, nah, ada beberapa aja di sini Ibu tuliskan. Yang pertama, wilayah yang memanjang dan dialiri air secara terus-menerus dari hulu ke hilir disebut apa? Ada yang Sungai, bisa? Bu. Risnawati Sungai, Bu. Sekali. Yang kedua, daerah cekungan yang besar dan luas yang digenangi air disebut danau. Danau, Bu. danau. Pintar. Lanjut, dataran rendah yang digenangi air dan biasanya tertutup oleh tanaman air disebut Rawa, Bu. Rawa, Bu. rawa. Nah, terima Bu. kasih kepada anak-anak hebat yang sudah aktif dalam pembelajarannya. Lanjut ya. Nah, sekarang kalian mengamati bacaan. Di sini ada beberapa paragraf, ada 3 paragraf. Silahkan dibaca. Cukup bacanya dalam hati aja ya, nak. Sekarang, kalau sudah selesai baca, siapa yang berani dengan percaya diri menyimpulkan bacaannya? Ulun, Bu. Risnawati Bu. Siapa nak? Oh ya, Ananda Risna mati. Silahkan Ananda Risna, simpulkan hasil bacaannya. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi secara alamiah. Ketampakan alam itu terdiri atas daratan dan perairan. Dan manusia melakukan adaptasi sesuai dengan alam. Dengan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya, Bu. Pintar sekali. Tolong kasih tepuk tangan buat Ananda Risnawati. Hebat sekali. Kesimpulannya sudah tepat. Bagus sekali. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kita akan membentuk kelompok. Di sini kalian akan Ibu bentuk menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya ada beranggotakan 4 orang. Ibu bacakan aja ya. Anggotanya, kelompok pertama yaitu ada Ananda Puspita, Ananda Baiti, Ananda Yasid, dan Ananda Rahmiati. Kelompok kedua itu ada Ananda Hairunisa, Ananda Risa, Ananda Ristawati, dan Musdalifah. Jadi ada 2 kelompok. Di sini nanti Ibu akan share link grup mininya. Ibu sudah menyediakan link grup mini
grup di WA, nanti kalian semua bisa masuk ke grupnya masing-masing ya, sesuai nama kelompok yang sudah Ibu bacakan tadi. Terus nanti di grup itu juga Ibu akan share LKPD ini ya. LKPD-nya ada dua lembar. Nanti akan Ibu share di grup WA kalian. Dan tolong dalam diskusi semua siswa, semua anggota terlibat aktif ya nak. Semuanya terlibat aktif. Nanti kalau sudah selesai silahkan share jawabannya ke WA. Nanti akan Ibu share screen lagi. Dan dalam menyelesaikan tugas, kalian dipersilahkan untuk mencari referensi-referensi lain, bisa dari internet atau buku-buku yang terkait. Dalam mengerjakan tugas akan Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit ya, 15 sampai 20 menit. Ibu akan share LKPD-nya di WA grup kita. Bentar ya, Ibu share. Ya, sudah Ibu share, sudah kelihatan kan? Sudah ada KPD-nya? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya, nah. Ibu berwaktu 15 sampai 20 menit. Ya, ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah men-share jawabannya ke grup WA. Akan Ibu salin dulu. Nanti perwakilan kelompok tolong konsentrasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 bisa perwakilannya dari Ananda kita, kelompok 2 bisa perwakilannya dari ketua kelompoknya itu Ananda Herunisa ya. Ibu akan share screen hasil diskusi kalian. Sudah bisa terlihat kan? Bisa, Bu. Silakan konsentrasikan kelompok 1. Nggih. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan itu yaitu pertama dataran tinggi, ciri-cirinya terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu dataran rendah, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Tanjung, tanahnya menjorok ke laut. Kemudian untuk penampakan wilayah perairan yaitu rawa, ciri-cirinya banyak terdapat tumbuhan mata pencaharian penduduknya yang di daerah pantai yaitu petani garam, nelayan, dan pariwisata. Kemudian dataran tinggi, lokasinya berada di atas 600 meter. Ciri-cirinya memiliki suhu yang dingin dan hawa yang sejuk. Sumber daya alamnya yaitu teh dan kopi. Manfaatnya yaitu sebagai daerah wisata dan sebagai daerah resapan air. Kemudian mata pencaharian penduduknya yaitu berkebun dan sebagai daerah pariwisata. Kemudian yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah itu lokasinya kurang dari 200 meter. Ciri-cirinya terdapat banyak sungai dan danau. Sumber daya alamnya yaitu padi dan tebu. Manfaatnya tempat pemukiman, lahan pertanian, dan pusat industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah yaitu sebagai pertanian dan perkebunan palawija. Jadi kesimpulannya yaitu bagaimana hubungan antara tempat tinggal dengan mata pencaharian penduduk sekitar, yaitu lingkungan tempat tinggal mempengaruhi jenis pekerjaan karena jika ia tinggal di pantai, maka banyak masyarakatnya melakukan aktivitas sehari-hari yang cenderung atau menjurus kepada jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pantai. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 mengenai presentasi dari kelompok 1? Ya, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2 ya. Silahkan perwakilan kelompok 2. Saya baca ya, Bu. Ya, silahkan ya. Dataran rendah, ciri-cirinya banyak digunakan untuk permukiman penduduk, suhu udara terasa panas, rawa, ciri-cirinya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok,
Danau ciri-cirinya suatu daerah cekungan yang besar dan luas yang digenangi air. Danau umumnya adalah air tawar. Sungai ciri-cirinya bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Teluk ciri-cirinya bagian laut yang menjorok ke daratan sehingga membentuk cekungan seperti huruf U. Pantai, dataran yang berbatasan langsung dengan laut, ciri-cirinya memiliki garis pantai, tanah berpasir, terdapat ekosistem mangrove, sumber daya alamnya garam, udang, dan ikan. Manfaatnya tempat usaha pengolahan garam, tempat rekreasi, perkebunan, bunga, sayuran, dan tanaman industri. Mata pencaharian, pekerja perkebunan, pekerja tambang. Dataran rendah, ciri-cirinya, lokasinya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya tanah datar, tanahnya subur, tekanan udara lebih tinggi dari pegunungan, sumber daya alamnya padi dan tebu, manfaatnya pemukiman penduduk, kegiatan industri, pertanian. Mata pencahariannya pertanian dan industri. Kesimpulannya, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian karena manusia cenderung memanfaatkan alam sekitar untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Anissa. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dari hasil presentasi kelompok 2? Kalau tidak ada tanggapan, kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi kan ada tugas kalian disuruh menyebutkan apa aja dataran perairan dan juga penampakan daratan. Terus juga apa saja mata pencaharian yang ada pada tempat-tempat tersebut, bagaimana hubungannya. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu secara individu saja, tidak usah perwakilan kelompok, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Saya, Bu. Ya, Nanda Rahmiati, silakan. Ya, ketampakan alam kita di dua bagian, untuk ketampakan daratan dan ketampakan wilayah perairan, Bu. Iya, pintar sekali. Penampakan alam dibagi menjadi 2 ya, wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Bagus, terima kasih ya Ananda Rahmiati. Tolong tepuk tangan dulu untuk Ananda Rahmiati supaya lebih semangat ya. Lanjut, apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Saya Ananda Buskalipah, silahkan. Penampakan alam daratan berupa dataran rendah, dataran tinggi, lembah, delta, tanjung, bukit, dan pegunungan. Dan penampakan alam perairan berupa sungai, danau, rawa, dan laut. Iya, terima kasih Ananda Buskalipah, bagus sekali jawabannya. Untuk kesimpulan selanjutnya, apakah ada lagi yang menyimpulkan? Adakah tambahan lagi? Iya, Bu. Oh ya, Ananda Baiti, silahkan. Jadi kesimpulannya, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai itu berbeda-beda. Perbedaan itu, Bu, disebabkan oleh sumber daya alamnya yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Iya, terima kasih atas kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan anak-anak Ibu. Terima kasih kepada Ananda Nurbaiti, Ananda Musdalifah, dan juga siapa tadi yang pertama, Ananda Habibah ya. Terima kasih banyak atas kesimpulan-kesimpulannya. Kalian hebat, semua jawaban kalian sudah benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sekarang Ibu coba menyimpulkan ketampakan alam adalah bentuk-bentuk alam yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Penampakan alam ini kan mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Agar manusia dapat memanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, maka kita di sini tadi belajar tentang macam-macamnya. Apa aja sih macam ketampakan alam daratan, ketampakan alam perairan. Nah,
kita kan sudah tahu nih bahwa ketampakan alam dan sumber daya alam tersebut merupakan bagian dan kemisrahan dari kita, karena kita manusia sangat bergantung kepada ketampakan alam atau sumber daya alam. Oleh karena itu, kita wajib menjaga pelestarian alam yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menilai pengetahuan kalian, Ibu di sini akan memberikan tugas berupa menjawab soal. Kita menggunakan aplikasi Quizizz. Di sini ada 10 soal, semuanya pilihan ganda. Sini nanti kalian akan melihat nilai kalian. Bentar, Ibu siapkan dulu linknya. Linknya Ibu bagikan di chat Google Meet ya, anak ya. Nah, apakah sudah terlihat linknya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Iya. Silahkan dikerjakan dulu. Tolong kerjakan dengan teliti ya, nak. Ya, sudah selesai. Tadi terlihat ya, nak, nilainya? Sudah terlihat nilainya? Nah, Ananda Pita nilainya berapa, nak? 90, Bu. 90, bagus. Kalau Ananda Risa nilainya berapa? 80, Bu. 80. Kalau Ananda Baiti nilainya berapa, nak? 90, Bu. 90 juga. Adakah di sini anak ibu yang nilainya di bawah KKM? KKM kita 70. Apakah ada yang di bawah 70 nilainya? Saya 90, Bu. Tidak ada, Bu. Tadinya semua nilai kalian sudah di atas KKM. Nanti selanjutnya kalau untuk nilai tertinggi tadi ada anak ibu yang dapat nilai 100 kalau tidak salah ya. Nah, Ananda Risna kalau tidak salah ibu lihat nilainya 100 ya. Nah, kalau nilainya 100 yang tinggi nanti akan ibu beri lagi tugas selanjutnya ya, akan ibu beri pengayaan. Nanti pengayaannya akan ibu share melalui WhatsApp kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah Kemenak. Ibu akan share lagi. Kelihatanlah formulir Ibu. Kelihatan, Bu. Nah, lagu daerah yang akan Ibu tampilkan ini lagu daerah khas Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyi sama-sama ya. Silahkan. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu minta salah satu anak Ibu untuk memimpin doa bersama terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita? Ulun, Bu, Risnawati, Bu. Oh ya, silakan Anda Risnawati pimpin doanya. Sebelum pulang, kawan-kawan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Anda Risnawati. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari lagi materi IPS yaitu tentang kegiatan ekonomi dan juga produk-produk unggulan yang ada di masyarakat sekitar. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu harapkan kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu ya, nak. Materinya bisa dari buku siswa, buku LKS ataupun internet. Jadi tolong dipersiapkan dulu materinya, dipelajari dulu supaya nanti ketika pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih aktif lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.